Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa ditulis juga sebagai persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nilai fungsi, kita bisa menghitung nilai fungsi dari fungsi kuadrat. Kita pelajari dari contoh. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Tentukan nilai dari f negatif 1. Caranya, kita ganti nilai x dengan negatif 1. Sehingga dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1 menjadi f min 1 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat dikurangi min 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2 plus 1 plus 1 sama dengan 4. Sehingga f min 1 sama dengan 4. Atau bisa dikatakan nilai fungsi dari min 1 adalah 4. Contoh kedua, di sini ada fungsi kuadrat gx sama dengan min 2x min x min 1. Tentukan nilai dari G3. Caranya sama, semua nilai x, jadi semua variabel x diganti dengan 3. Sehingga dari gx sama dengan min 2x kuadrat min x min 1 menjadi G3 sama dengan min 2 kali 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 22. Sehingga Gx sama dengan negatif 22. Mohon maaf ini tampilannya kurang ke atas ya. Baik, kita lanjut. Grafik fungsi kuadrat. Bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat? Contoh, buatlah grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 3. Cara yang pertama, kita memanfaatkan titik uji. Jadi kita menentukan nilai-nilai x sebagai titik uji, misalkan yang kita gunakan x2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nilai-nilai x ini nanti kita cari masing-masing nilai fungsinya. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Untuk f min 2 kita tentukan nilainya. Min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 3 hasilnya 5. Kemudian untuk titik yang kedua misalkan min 1. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 3 hasilnya 0. Kemudian ini nanti kita lanjutkan sampai x sama dengan 3. Lalu kita buat tabel fungsi. Jadi ketika x-nya min 2, nilai fx-nya adalah 5. Ketika x min 1, nilai fx-nya 0, dan seterusnya. Di sini, setiap pasangan x dan fx, kita buat koordinat. Jadi ini koordinatnya, min 2,5, min 1,0, min 0, min 3, 1, min 4, 2,3, dan 3,0. Nanti kalian bisa mencoba dengan titik yang lebih banyak lagi. Semakin banyak titik uji, ini nanti akan semakin terlihat bagaimana model grafiknya. Dari titik koordinat yang sudah kita peroleh, kita gambarkan pada bidang koordinat. Jadi ini, di sini tadi Bulia memakai 6 titik saja, hasilnya seperti ini. Seandainya kalian membuat lebih banyak titik, nanti akan lebih valid lagi gambarnya. Baik, kita peroleh grafik tersebut bahwa grafiknya menghadap ke atas karena A itu positif. A ini adalah koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1, bernilai positif, sehingga grafiknya menghadap ke atas. Kemudian grafik tersebut memotong sumbu Y di titik 0, min 3. Selanjutnya, artinya X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 3. Kemudian, grafik tersebut juga memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik min 1,0
dan titik 3,0. Jadi ini titik potong di sumbu X-nya. Kemudian di sini ada sumbu simetri. Sumbu simetri yang di sini digambarkan dengan garis merah, ini dia berada tepat di tengah-tengah grafik. Jadi namanya sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah berupa garis dengan X sama dengan 1. Lalu kita lihat grafik tersebut itu mempunyai nilai optimum yaitu Y sama dengan negatif 4. Jadi nilai optimum itu letaknya di sini, di paling ujung. Jadi paling ujung dari istilahnya. Jadi dari grafik ini yang paling bawah ini negatif 4. Itu namanya nilai optimum. Nah, titik ini koordinatnya namanya koordinat titik balik. Koordinat titik baliknya adalah 1, min 4. 1 kita peroleh dari sumbu simetri ini tadi. Jadi ini X-nya 1, min 4-nya ini bisa kita lihat ternyata adalah nilai optimum. Lalu bagaimana menentukan titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat titik balik tanpa menggambar grafik dahulu? Bisa kita pelajari ya. Yang pertama menentukan nilai optimum. Pada grafik fungsi kuadrat ada dua jenis nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Sebuah grafik mempunyai nilai maksimum jika grafik menghadap ke bawah. Sebuah grafik mempunyai nilai minimum jika grafik menghadap ke atas. Nah, nilai optimum bisa dihitung dengan rumus Y sama dengan min D per 4A. Di mana D itu adalah diskriminan yang sudah kita kenal ketika pembahasan persamaan kuadrat. D sama dengan B kuadrat dikurangi AC. Kemudian untuk menentukan sumbu simetri dan koordinat titik baliknya, sumbu simetri itu merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Nah, sumbu simetri bisa dihitung dengan cara X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya, koordinat titik balik merupakan koordinat titik optimum dari kurva, sehingga koordinatnya X yang kita peroleh dari sumbu simetri tadi yaitu min B per 2A, Y-nya adalah nilai optimum yaitu min D per 4A. Jadi ini adalah koordinat titik balik. Atau koordinat titik balik bisa juga dicari dengan cara cari X optimumnya dulu atau sumbu simetrinya tadi, kemudian cari nilai fungsi ketika X optimum. Jadi X-nya dimasukkan ke dalam fungsi. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong di sumbu Y. Sebuah kurva akan memotong sumbu Y ketika nilai X-nya sama dengan 0. Ketika fungsi tersebut nilai X-nya 0, maka yang tersisa nanti tinggal C. Jadi, ketika kita mempunyai fungsi kuadrat, kita sudah tahu fungsi tersebut memotong sumbu Y di mana, yaitu di 0, C. Lanjut, bagaimana menentukan titik potong di sumbu X? Sebuah kurva akan memotong sumbu X jika fx atau nilai Y sama dengan 0. Ketika fungsi tersebut nilai Y-nya 0, maka fungsi akan menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga nilai X-nya bisa kita cari dengan cara pemfaktoran atau dengan rumus. Sehingga koordinat titik potong di sumbu X nanti akan kita peroleh setidaknya 2 titik. Yaitu titik yang pertama X1,0 dan titik potong kedua X2,0.
Nah, dengan kita mengetahui sumbu simetri, titik optimum, dan titik potong di sumbu X maupun sumbu Y, kita bisa menggambar grafik kurva. Grafik grafik kuadrat, fungsi kuadrat. Sehingga untuk menggambar grafik, kita sudah punya dua cara. Yang pertama, seperti di awal tadi, kita mencoba-coba dengan menggunakan titik uji. Kemudian cara yang kedua, kita mencari sumbu simetri, titik optimum, dan titik potong. Contoh, gambarlah grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Di sini kita akan mencari dengan cara yang kedua, yaitu dengan mencari titik optimum dan titik potong. Jawab. Yang pertama kita identifikasi A, B, C. A-nya negatif 1, B negatif 2, dan C sama dengan 3. Karena A negatif, maka kurva nanti akan menghadap ke bawah. Kemudian kita akan mencari sumbu simetri. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan B-nya negatif 2, A-nya negatif 1, sehingga ketemu X sama dengan negatif 1. Jadi, nah garis merah ini adalah yang menjadi sumbu simetri dari kurva yang akan kita gambar nanti. Lanjut, langkah kedua mencari titik optimum. Jadi puncaknya grafik nanti di mana? Titik optimum kita sudah menghitung sumbu simetri tadi, yaitu X sama dengan min 1. Nah, ketika X optimum, maka nilai Y-nya nanti pasti optimum ketika nilai X-nya nanti dimasukkan ke persamaan. Jadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. X-nya kita ganti dengan negatif 1, sehingga diperoleh Y-nya adalah negatif 4. Sehingga koordinat titik baliknya adalah negatif 1, negatif 4. Nah, ini kita buat titiknya ini. Lanjut. Menentukan titik potong sumbu Y dan sumbu X. Yang pertama kita akan mencari titik potong di sumbu Y terlebih dahulu. Kurva akan memotong di titik 0, C. Pada soal tadi C-nya adalah 3, sehingga titik potong di sumbu Y adalah 0,3. Titiknya sudah saya buat. Kemudian titik potong pada sumbu X akan kita cari dengan pemfaktoran. Min X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Ini setelah difaktorkan, hasil akhirnya adalah min X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Jika min X min 3 sama dengan 0, maka nilai X yang diminta adalah negatif 3. Jika X min 1-nya yang 0, maka nilai X yang dimaksud adalah 1. Dari sini kita memperoleh dua titik. Di sini harusnya 2 titik potong di sumbu X ya. Koordinat titik potong di sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 1,0. Nah, ini saya buat di kurva. Sudah saya buat di koordinat maksud saya. Nah, langkah yang terakhir, setelah kita mengetahui 4 titik, setidaknya kita sudah punya gambaran bentuk kurvanya seperti apa. Jadi kurva tersebut pasti melalui titik ini. Dan tengah-tengahnya itu di garis merah. Sehingga bentuk kurvanya adalah sebagai berikut. Nah, ini cara kedua untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Di sana tadi kita menyinggung diskriminan. Apa pengaruh diskriminan terhadap grafik? Jadi kita bisa mengetahui lokasi atau posisi grafik terhadap sumbu X dengan menghitung diskriminannya. Jika diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka nanti grafiknya akan mempunyai 2 titik potong di sumbu X. Artinya grafiknya akan melalui X. Jika D-nya sama dengan 0, maka nanti grafiknya hanya menyinggung saja garis sumbu X. Atau titik potongnya hanya ada 1. Lalu jika
diskriminan kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X. Jadi bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Baik, untuk aplikasi soalnya, ini saya ambil dari buku paket. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru itu dilambangkan H, satuannya meter, sebagai fungsi dari waktu T dalam detik. Dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Baik, kita tulis fungsinya dulu. HT sama dengan min 4T plus 40T. Kemudian kita identifikasi A adalah negatif 4, B-nya 40, dan C-nya 0. Pertanyaan adalah tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan. Dari sini kita akan mencari X optimum. Karena di sini fungsinya dalam T, maka yang dimaksud yang akan kita hitung adalah T, nilai T yang optimum. Nilai T yang optimum nanti adalah min B per 2A dikurangi 40 per 2 kali min 4 yaitu 5. T itu mewakili waktu. Jadi di sini kita menjawab pertanyaan yang kedua. Waktu yang diperlukan adalah 5, satuannya detik, 5 detik. Kemudian yang kedua, kita mencari tinggi optimumnya, tinggi maksimumnya. Tinggi maksimum itu ketika setelah 5 detik dilemparkan. Jadi kita akan mencari H5. H5 sama dengan min 4 kali 5 kuadrat ditambah 40 kali 5. Hasilnya adalah min 100 ditambah 200 yaitu 100. H tadi satuannya meter. Jadi ini jawabannya 100 meter. Jadi tinggi maksimal peluru nanti 100 meter dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 100 meter adalah 5 detik. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan materi kita untuk fungsi kuadrat. Dan ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan untuk bab ini. Untuk bab selanjutnya kita masuk ke transformasi geometri. Untuk kali ini tugasnya adalah silakan kalian menggambar grafik fungsi sesuai soal di halaman 130. Untuk nomor 22A, kalian gunakan cara dengan titik uji. Kemudian untuk yang nomor 22B, kalian gunakan cara yang menentukan titik potong, menentukan sumbu simetri, dan menentukan titik optimum. Kemudian soal yang ketiga, soal cerita halaman 131 nomor 28. Silahkan dikerjakan. Ini semua dikerjakan di kertas berpeta. Kemudian bisa dikumpulkan. Karena ini tadi ada ralat maksimal 1 minggu setelah hari ini bisa diterima. Baik anak-anak, itu tadi materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah, selalu semangat untuk belajar. Ingat, sekarang sudah kelas 9. Pastinya kalian harus punya impian. Impian yang besar diperlukan usaha yang besar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.